Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang basic dari view router. Pertama, sini karena kita sudah melakukan instalasi dari package view routernya atau library dari view routernya, kita tinggal jalankan di dalam file main.js, yaitu yang mengatur bagian main rootnya. Nah, sini kemarin kita sudah uncomment bagian view router dan juga abuse-nya kita uncomment. Control/. Kemudian di sini kita akan coba buat beberapa halaman, yaitu halaman dari sidebar yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu halaman untuk dashboard, news, kategoris, dan juga profile. Kita buat ini di dalam folder view. Nah, ini untuk membedakan antar komponen biasanya. Jadi kita buat di sini untuk komponen view-nya dari setiap page nanti. Kita buat file-filenya, atau di sini kita rename saja yang home-nya. Jadi dashboard view. Setelah itu yang ini kita coba rename juga jadi news view. Kemudian kita buat lagi kategoris view. View.fui. Dan satu lagi yaitu profile view. Kita buat file profile.view.fui. Seperti ini. Kemudian di dalam main view-nya atau komponen rootnya, nah sini kita akan ganti bagian ininya, main-nya. Kita coba hapus. Kita akan ganti dengan yang namanya router view, atau di sini kita hapus yang vcard text. Dari sini sampai ke sini alarm message-nya. Nah, jadi yang tersisa cuman vcard text-nya. Kita hapus juga yang bagian v-alarm dan juga show error dan juga show motivation. Nah, di dalam v-text-nya ini kita bisa masukkan yang namanya fungsi dari view routernya, yaitu router view. Dimana router view-nya ini itu akan mengatur setiap halamannya nanti. Jadi pada saat kita berpindah halaman dari satu ke satunya, yang berubah cuma bagian yang ininya saja. Yang bagian sidebar dan nav-nya itu tetap akan sama di setiap halamannya. Dan jangan lupa teman-teman import router view dari view router. Nah, ini kita coba testing dulu halamannya. Kita masuk ke terminal. Kita jalankan npm dev. Kita buka lokal servernya. Nah, ini ada errornya itu di dalam source router index.js, di mana sini kita harus daftarkan komponen view yang kita sudah buat di dalam router view-nya, yang mana nanti itu akan mengatur path-nya dan juga name dari path-nya atau name dari URL-nya yang ada di sini. Kita masuk ke codingan. Nah, di codingan kita masuk ke dalam router bagian index.js. Nah, di bagian sini kita akan import semua komponen view yang sudah kita buat. Nah, contoh di sini kita hapus karena home view-nya itu sudah kita rename tadinya. Kita hapus. Pertama kita import dulu dari dashboard view. From dari // kita panggil ke view / dashboard view-nya. Nah, kemudian kita panggil juga komponen view yang lain, yaitu news, profile, dan juga kategori. Di sini kategori view, dan juga di sini kita hapus jadi kategori view. Yang ini jadi news view. Ini juga sama, news view.
Dan yang ini profile view. Nah, yang ini juga kita ganti jadi profile view. Nah, dan sini nanti kita daftarkan path-nya apa dan juga name dari rutenya apa. Nah, sebenarnya cara lainnya kita bisa gunakan komponen yaitu lazy loaded untuk mengarah ke rute tersebut dari komponennya. Cuman di sini kita gunakan komponen yang biasa saja atau kita pemanggilan menggunakan komponen view yang sudah kita buat. Kita tidak gunakan lazy loaded. Kita hapus dulu yang ini. Nah, ini kalau URL-nya dia mengarah ke slash, artinya itu mengarah ke lokal servernya, kemudian slash yaitu rute utamanya. Nah, ini dia akan jalankan dashboard.view-nya. Nah, kalau dia mengarah ke URL slash news dengan nama name yaitu news, kita arahkan ke komponen yaitu news view yang ini. Dan kita buat lagi path dan komponen lainnya. Yang ini untuk profile. Name-nya profile. Di sini profile view. Dan terakhir yaitu kategori view. Kita buat lagi satu yaitu slash kategori, URL-nya nanti sini kategori, yang di sini kategori view. Kita save, dan di sini di dalam komponen view kita masukkan template biasa saja dulu atau teks biasa saja untuk ke testingnya. Nah, dashboard sudah ada, cuman di sini kita hapus yang mainnya karena komponennya sudah terhapus juga. Kita buat saja di sini simple h1 halaman dashboard. Kemudian kita atur juga di komponen view yang lain. Di sini halaman kategori. Kita save. Ini halaman berita. Hapus dulu halaman berita. Dan yang ini halaman profile. Halaman profile. Nah, selanjutnya kita coba testing di dalam web browsernya. Kita reload yang ini. Di sini masih error di pemanggilan dari dashboard view-nya. Kita cek lagi di dalam, masih di error yang sama yaitu di index.js. Kita masuk di code. index.js. Nah, di sini kayaknya pemanggilannya yang salah. Nah, ini B-nya harusnya huruf kecil sesuai dengan nama filenya dashboard.view. Nah, dan juga sepertinya di sini kita harus masukkan ekstensinya juga .view, sini .view, yang ini juga sama .view. Kita coba testing lagi, reload. Nah, di sini untuk halamannya, ini untuk halaman pertamanya yang tadi yang slash URL-nya atau path-nya. Kalau kita mengarah ke slash kategori, nah dia akan mengarah ke halaman kategori. Kalau kita mengarah ke slash news, dia akan mengarah ke halaman berita. Kalau kita mengarah ke slash profile, dia mengarah ke halaman profilnya. Nah, ini URL-nya dari index.js-nya sudah kita jalankannya dengan baik, dan dia cuma mengubah bagian di sininya saja. Bagian nav dan juga sidebar-nya dia tidak berubah. Karena tadi di router view-nya kita simpan di dalam bagian view main, di dalam app.view-nya. Nah, selanjutnya tahapnya kita akan coba buat tombol-tombol di dalam sidebar-nya ini berjalan dengan baik. Jadi pada saat saya klik kategori, dia harusnya mengarah ke slash kategori. Saya klik news, dia akan mengarah ke slash news. Kita masuk lagi ke dalam codingan, kita buat sidebar-nya ini berfungsi. Masuk dulu. Berarti kita masuk ke komponen
sidebar yang ini. Dan di app view-nya mungkin supaya drawlernya langsung tampil, kita ganti sini jadi true. Dan di sidebar-nya kita atur komponennya, jadi pas saja mau pindah halaman dari satu halaman ke halaman lainnya, URL-nya atau path-nya akan berubah. Di sini kita masuk juga ke list bar view. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya menggunakan view router. Itu salah satu fungsi dari view. Cuman di sini view device sendiri itu sudah support dengan yang namanya view router. Yaitu kita bisa gunakan yang namanya to di sini di dalam view listnya yang ada di sini nantinya. Kita bisa gunakan to untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya menggunakan path URL-nya. Kita coba di sidebar. Kita masukkan di sini untuk path-nya. Kita buat saja namanya path. Nah, path untuk dashboard itu mengarah ke mana? Ke URL slash. Nah, path untuk yang ini kategori itu mengarah ke slash kategori sesuai dengan path yang kita daftarkan di index.js di bagian routernya. Nah, ini path yaitu slash news, dan terakhir yang ini path mengarah ke slash profile. Dan di sidebar view-nya, karena di sini view listnya itu sudah support dengan yang namanya view router, kita tinggal gunakan di sini to dan kasih binding sama dengan yang kita lempar tadi, masuk ke items, habis itu namanya path. Berarti di sini kita ambil di item yang ada di sini setiap loopingnya, item kemudian titik namanya path, kita kutip. Nah, seperti ini ya. Jadi itemnya dia ambil dari v4 looping yang sudah dia looping dari items, kemudian item path. Jadi setiap datanya akan mengarah ke objek path yang ada di sidebar-nya atau key path dalam objeknya. Kita coba reload. Kita masuk ke dashboard. Nah, dia mengarah ke halaman dashboard, masuk kategori, mengarah ke halaman kategori, masuk ke news, mengarah ke halaman berita. Dengan URL-nya juga terganti di sini. Dan kalau kita cek di sini, dia real time, tidak ada reload halaman pada saat kita berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang basic dari view router. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan params di view routernya dan juga names di dalam view routernya. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini bisa membantu teman-teman kalian juga. See you in next video. Have a nice day. Bye.